Kemudian kalau kita melihat di dalam pengalaman LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, maka kalau saya tidak salah ingat ada setidaknya 12 jenis tindak pidana, ya. Mulai dari pelanggaran HAM berat, mulai dari terorisme dan lain sebagainya. Memang betul tidak ada yang secara spesifik mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Bang Ian ini masuk ke dalam prioritas perlindungan LPSK. Tapi kalau kita lihat di dalam poin ke-12 ya, di antara salah satu jenis tindak pidana itu dikatakan bahwa ada tindak pidana lain yang kemudian dapat mengakibatkan posisi saksi atau korban itu dihadapkan pada suatu situasi yang sangat yang akan membahayakan jiwanya. Nah, apa yang dialami oleh Bang Ian dan kawan-kawan itu kan sudah masuk dalam kriteria tersebut ya. Sehingga saya rasa sudah tepat dan sudah betul ya kemudian kalau Bang Ian dan teman-teman kemudian mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Tapi nanti kembali kemudian asesmen itu dikembalikan kepada LPSK. Tetapi secara kriteria dan secara apa yang kita lihat dan dialami oleh Bang Ian, saya rasa ini adalah langkah yang tepat. Memang betul. Kalau kita bicara tentang LPSK, apakah kemudian LPSK dapat memberikan perlindungan nantinya kepada Bang Ian, baik secara fisik ataupun tidak ya? Karena kalau kita melihat bahwa salah satu yang dapat diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik ya. Tetapi kan kita kembali lagi bahwa ada jurisdiksi atau batas wilayah yang terlewati, artinya negara satu dengan negara yang lainnya. Saya rasa belum ada ya regulasi yang kemudian di Indonesia yang dapat memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban di negara lain. Seperti itu. Nah, kalau kayak gitu berarti harus gimana, Mas? Artinya LPSK tidak bisa melindungi sampai di luar Indonesia dong? Nah, ini dia. Memang belum ada regulasi yang kemudian secara eksplisit atau secara tegas mengatakan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban di negara lain. Tetapi perlu kita ingat bahwa LPSK ini dapat memberikan perlindungan dalam konteks lainnya. Kalau itu ada di dalam konteks luar wilayah atau luar negara ya. Kalau di dalam negeri mungkin bisa saja ya LPSK memberikan perlindungan fisik, perlindungan psikologis dan lain sebagainya yang menjadi hak-hak yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Tetapi dalam konteks luar negeri, kemudian LPSK tentu dapat melakukan kerjasama ya dengan instansi yang berwenang yang terkait dengan beberapa jaringan LPSK di berbagai negara. Nah, inilah kemudian jadi peran penting LPSK. LPSK dapat berkoordinasi dengan, kalau di Malaysia itu kalau saya tidak salah ya, ada namanya WPA atau Witness Protection Agency ya, yang kemudian juga berhubungan dengan perlindungan saksi ya.